Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Vanisha. Di video ini saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang wacana amandemen UUD 1945 yang kembali ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sebagai warga negara, menurut saya penting sekali untuk memahami apa makna amandemen itu, apa tujuannya, dan apakah sekarang memang waktu yang tepat untuk melakukannya. Kita tahu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar konstitusi negara yang sudah pernah diamandemen sebanyak kurang lebih 4 kali, yaitu antara tahun 1999 sampai 2002. Perubahan itu dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan setelah reformasi, memperkuat demokrasi, dan mencegah kekuasaan yang terpusat seperti di masa Orde Baru. Sekarang, wacana amandemen muncul lagi dengan alasan untuk menyempurnakan konstitusi, misalnya menyesuaikan dengan tantangan zaman seperti digitalisasi, isu lingkungan, dan hubungan antar lembaga negara yang terkadang masih tumpang tindih. Kalau dilihat dari sisi pro, ada beberapa alasan kenapa amandemen bisa dianggap perlu. Pertama, untuk menyesuaikan sistem hukum dan pemerintahan dengan perkembangan zaman. Dunia sudah berubah cepat. Banyak hal baru seperti ekonomi digital, isu HAM, dan ketimpangan sosial yang belum cukup diatur dalam UUD sekarang. Kedua, amandemen bisa memperjelas kewenangan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPD, dan MK, agar tidak terjadi tumpang tindih dan memperkuat mekanisme check and balance. Ketiga, amandemen bisa memperbaiki sistem otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintah agar kebijakan lebih efisien dan berpihak pada rakyat. Kalau dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat luas, amandemen bisa menjadi langkah maju untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Tapi di sisi lain, dari sudut kontra, ada juga alasan kuat untuk berhati-hati. Amandemen bisa berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden, mengubah sistem pemilihan, atau memperkuat kekuasaan elit tertentu. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar juga bisa memunculkan instabilitas politik kalau tidak ada kesepakatan nasional yang jelas. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kalau merasa prosesnya tidak transparan. Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa sekarang lebih baik fokus memperbaiki pelaksanaan undang-undang yang sudah ada, bukan mengubah konstitusinya dulu. Menurut saya pribadi, amandemen boleh saja dilakukan, tapi harus melalui kajian yang sangat mendalam, melibatkan masyarakat, dan tidak untuk kepentingan politik sesaat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi negara, jadi setiap perubahannya harus benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Kalau prosesnya terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, saya sangat mendukung. Tapi kalau hanya jadi alat politik, sebaiknya ditunda dulu. Itulah pandangan saya tentang wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Semoga kita semua bisa lebih kritis, tidak mudah terpengaruh isu, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.